Baik, shalom anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar dalam aspek pertumbuhan menjadi dewasa bagian 2 dari materi bagian B sampai dengan E. Kalau kemarin kita sudah belajar bersama-sama pada bagian A, pada hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama yaitu bagian B dan bagian E. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa anak-anak. Kita memohon pimpinan Tuhan agar Tuhan karuniakan kita hikmat, roh kebijaksanaan, pengetahuan dari Tuhan agar kita mengerti setiap materi kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat pemurahan-Mu bagi kami, di mana pada hari ini kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar melalui materi kami hari ini, buat kami mengerti setiap pelajaran kami, agar kami dapat mengenal kehendak-Mu, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat materi pembelajaran kita kali ini yaitu bagian B sampai dengan bagian E. Apa saja akan kita pelajari? Kemudian materi kita yang pertama yaitu aspek sosial dalam tumbuh kembang menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, bagian C yaitu aspek emosi. Yang ketiga yaitu aspek moral. Dan yang keempat yaitu aspek spiritual. Nah, inilah sisa materi pada bagian 2 kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi perhatikan baik-baik ya anak-anak setiap materi kita, agar kita dapat memahami, mengerti dengan baik, dan dapat mengerjakan setiap tugas dan soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Baik, kita masuk pada uraian materi yang pertama. Ya, sebelumnya Pak Guru ingin memberitahukan kepada kalian tentang gambar di sini, tentang tumbuh kembang dari balita, kanak-kanak, remaja, kemudian beranjak menjadi seorang pemuda 12 tahun, menjadi seorang bapak-bapak di umur 40 tahun, menjadi seorang kakek di umur yang ke-65 tahun, kemudian menjadi seorang yang lanjut usia di 70 tahun. Setelah itu kira-kira kemana ya? Wah, pastinya akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi ternyata dalam tumbuh kembang kita, kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ternyata hanya sebatas firman Tuhan berkata 70 tahun. Jadi kita bersyukur di kalian sekarang berada di urutan ketiga, yaitu urutan remaja. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama beberapa aspek dalam tumbuh kembang kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita lanjut pada materi pertama, yaitu aspek sosial. Nah, baik anak-anak, dalam aspek sosial kita akan belajar bersama-sama, yaitu dewasa dalam aspek sosial itu berarti mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, serta mampu menempatkan diri dengan setiap orang, nah dimanapun kita pergi berada. Hubungan yang baik ditandai dengan terbangunnya komunikasi dua arah, sikap saling menghargai, menerima, dan mengakui. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat menempatkan diri dalam situasi apapun juga, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat kalian berada, dimanapun itu kalian pergi dan kalian berada. Dalam hubungan sosial ini diperlukan sikap peduli dan saling mendahulukan kepentingan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa sesamanya. Perasaan simpati kepada orang lain terhadap seseorang atau hal yang paling tidak ia sukai sekalipun merupakan ciri kedewasaan secara sosial. Nah, ini menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Saat ini banyak kita jumpai slogan atau kotak-kotak bertuliskan peduli sosial atau aksi sosial. Bisa kalian temukan di jalan raya, di spanduk-spanduk, dan di mal-mal dan di tempat-tempat yang ramai. Nah, terlepas dari apapun motif
gerakan-gerakan tersebut pada dasarnya manusia memiliki keinginan melestarikan kehidupan sosial, yaitu saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika salah satu anggota masyarakat tertimpa musibah, tetangga merayakan kebahagiaan pernikahan atau pesta pora menyambut kelahiran bayinya, kita pun turut merasakan kesedihan atau kegembiraan, bahkan berpartisipasi dalam melalui sebuah tindakan kita. Nah, orang dewasa dalam aspek sosial juga akan menjaga kelestarian hubungan dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara saling memahami adanya perbedaan, saling menerima kekurangan, dan menghargai kelebihan orang lain. Pada usia remaja biasanya lebih menjaga hubungan sosial dengan teman sebaya daripada dengan keluarganya sendiri. Memang ini tidak terjadi dalam rangka mencari jati diri dalam pergaulan. Akan tetapi, remaja dituntut menjalin hubungan sosial yang benar dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan keluarga. Remaja yang dewasa dalam aspek sosial akan menunjukkan sikap sopan santun dan tata krama yang tinggi dalam pergaulan sehingga tidak akan saling menyakiti dan mengkhianati. Manusia sebagai makhluk sosial selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam keadaan seperti itu dibutuhkan sikap adaptatif, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya tanpa mengubah identitasnya sendiri. Ia hidup berada bersama orang-orang di sekitarnya, tetapi hidupnya tidak bergantung kepada orang lain. Ia juga akan menerima dan memahami semua tanggung jawabnya dalam masyarakat. Nah, pada saat Goliat melihat bangsa diperolok oleh Goliat, yaitu bangsa Israel, bangsanya sendiri, semangat kebangsaan dan hormatnya kepada Tuhan Allah Israel bangkit menggetarkan jiwa seorang Daud yang masih muda pada saat itu. Dengan langkah tegap dia maju melawan Goliat. Rasa sosial yang tinggi mengalahkan ketakutannya terhadap Goliat yang akhirnya membawa kemenangan. Ini bukan tindakan angkuh, tetapi simpati dan empati terhadap bangsanya serta sikap hormat kepada Tuhan. Daud dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perang dan tidak mementingkan keselamatan dirinya. Yonatan yang kemudian memilih Daud menjadi sahabatnya pun tidak merasa iri dengan kemenangan Daud. Kesadaran Yonatan sebagai makhluk sosial telah menumbuhkan sikap toleransi dan hormat kepada Daud meskipun status sosial mereka berbeda. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dalam aspek sosial, dalam dewasa ini dikatakan bahwa di mana seseorang mampu bersosialisasi dengan baik atau benar, di mana dia berada, kepada siapa dia berbicara, dengan siapa dia berkomunikasi, dan dia mampu menempatkan dirinya. Dalam aspek inilah kita lihat di sini menumbuhkan satu sikap kedewasaan yang tentunya menjadi pribadi yang dewasa dengan satu prinsip iman yang benar tentunya di dalam Tuhan. Bukan dewasa yang dibuat-buat, bukan dewasa yang kita sendiri pokoknya semaunya kita, bukan, tetapi dewasa yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, yaitu yang dapat kita pahami bersama, yaitu kita bisa dapat saling menghargai perbedaan, saling menerima perbedaan, saling menerima kekurangan orang lain. Nah, aspek-aspek inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam tumbuh kembang kita, menjadikan kita pribadi yang memiliki sosialnya itu yang baik, baik di lingkungan, bersama dengan teman, bahkan kemanapun kita pergi dan kita berada. Kalau sosial kita itu baik, kita akan diterima, kita akan disambut, dan amat lebih nama Tuhan dong yang dipermuliakan. Kita dapat menjadi saksi bagi banyak orang, bagi teman-teman kalian dimanapun kalian berada. Baik, itu aspek yang kedua, yaitu aspek sosial. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu aspek emosi. Apa saja akan kita pelajari dari aspek emosi? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari aspek emosi. Emosi itu adalah gejala perasaan disertai perubahan atau perilaku fisik seperti marah, senang, sedih, ceria, dan
sebagainya. Seperti yang kalian lihat di gambar situ, ada gambar marah, gambar senyum, malu, menangis, ketawa, sedih. Nah, inilah bentuk-bentuk aspek emosi yang ada dalam diri manusia itu yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya semua ini diberikan oleh Allah, melengkapi kehidupan kita untuk kita dapat merespon sesuatu. Tentunya merespon ada yang dengan sikap malu, menangis, tertawa, sedih, marah, senyum. Nah, inilah bentuk-bentuk aspek emosi yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, di mana kita akan belajar bersama-sama. Di sini ada beberapa ciri aspek emosi dalam diri pribadi dewasa kita. Yang pertama yaitu mendahulukan logika daripada emosi. Nah, kadangkala kita lebih menggebu-gebu emosi kita daripada logika kita yang jalan. Nah, sikap ini penting sekali diperhatikan dalam tumbuh kembang kita sebagai pribadi yang dewasa. Jangan mementingkan emosi kita daripada logika kita. Karena kalau kita lebih mementingkan emosi kita, kadangkala emosi itu tidak bisa dikontrol. Ketika logika kita berjalan, maka kita akan tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan sekarang, mana yang bisa ditunda, dan mana yang tidak perlu, tidak penting. Yang kedua, yaitu mengontrol emosi dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Nah, aspek yang kedua ini kita belajar dari aspek emosi ini, yaitu kemampuan kita untuk mengontrol emosi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak semerta-merta kalau kalian lihat seperti Pak Guru berikan contoh, ada banyak anak di luar sana kabur dari rumah karena tidak mampu mengontrol emosinya, mengakhiri hidupnya karena tidak mampu mengontrol emosinya, lari kepada narkoba, lari kepada pergaulan bebas, seks, narkoba, merokok, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena kenapa? Mereka tidak mampu mengontrol emosi mereka, sehingga membuat mereka satu saat nanti akan menyesali setiap perbuatan mereka. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, yaitu memikirkan masa depan yang lebih baik. Nah, aspek emosi yang seperti ini yang akan menjadikan kalian menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik, tinggal bagaimana kita memulai hari ini, besok, dan seterusnya untuk mendapatkan hari depan yang baik itu. Nah, dimulai memikirkan masa depan yang lebih baik itu dari sekarang. Karena kalau kita tidak memikirkan dari sekarang, kapan lagi untuk kita mendapat memikirkannya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang keempat, yaitu menerima hal buruk, kekecewaan atau tekanan dengan tenang dan stabil. Nah, menerima segala situasi, apa yang kita alami hari ini, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita dengar, apa yang kita berbicarakan, apa yang kita lihat. Nah, kita harus menerima itu dengan satu sikap yang tenang, dengan satu sikap kontrol yang baik, sikap kontrol emosi yang baik, tentunya emosi yang di dalam Tuhan. Karena kalau kita lihat sekarang banyak anak-anak muda suka ikut-ikutan, diajak demo, ayo demo, diajak bolos, ayo bolos, diajak pergi tawuran, pergi tawuran. Nah, kita harus memiliki satu sikap emosi yang stabil dan tenang. Tentunya bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini bahwa ada beberapa manfaat dari ketajaman emosional yang kita punya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, yaitu dapat menolong orang lain agar mampu mengendalikan emosi dan mencari tahu pemicunya. Ternyata ketika kita punya ketajaman untuk mengelola emosi kita, yang pertama, kita lihat baik di sini, dapat menolong orang lain agar mampu mengendalikan emosi dan mencari tahu pemicunya. Luar biasa kan? Dapat kita mampu menolong teman, mampu menolong orang lain, sahabat kita, bahkan kita mampu mengendalikan emosi kita dan mencari tahu apa sih pemicunya. Nah, kita lihat baik, ternyata luar biasa. Yang kedua, yaitu menolong orang lain untuk mengolah dan mengelola emosi itu sendiri. Dapat menolong orang lain untuk mengelola, dan mengelola emosi itu sendiri. Yang ketiga,
menolong orang lain untuk menyalurkan emosinya dengan cara yang lebih produktif atau bermanfaat. Kita bisa mengarahkan, kita bisa menasehati, kita bisa memberitahukan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Karena banyak kadang-kala ketika kita salah dalam melakukan sesuatu, kita salah dalam menanggapi sesuatu, maka emosi kita tidak stabil dan endingnya itu tidak baik. Tetapi ketika kita punya ketajaman emosional yang luar biasa, mampu memilah sesuatu, kalian pasti akan menjadi anak yang berhasil dan anak yang sukses. Yang keempat, yaitu menolong orang lain untuk mengenali dan memahami emosi orang lain juga. Kita mampu menolong orang lain untuk mengenali dan memahami emosi orang lain juga. Kita bisa menolong orang lain karena sikap kita yang dewasa, bahkan kita mampu memahami emosi orang lain juga. Ketika mungkin dia ada dalam satu tekanan, dia ada dalam satu situasi yang tidak baik, kita mampu menerima keberadaannya. Kita mampu untuk mengasihi dia, kita mampu untuk mengampuni dia, bahkan kita pun bisa menolong dia untuk mengontrol setiap situasi yang dia hadapi, yang dia alami. Nah, ini peran kita sebagai anak remaja yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita harus belajar bersama-sama bahwa tugas kita adalah garam dan terang dunia untuk menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Nah, jadi inilah manfaat dari ketajaman emosi yang kita miliki ketika kita dalam tumbuh kembang menjadi anak yang dewasa di dalam Tuhan. Baik, kita masuk kepada bagian D, yaitu aspek moral. Aspek moral, apa saja akan kita pelajari dari aspek moral? Nah, aspek moral itu berasal dari kata mores. Nah, ternyata Bapak punya seorang anak didik siswa namanya di SD namanya Mores. Ternyata moral itu berasal dari kata mores. Wow, jadi orang yang punya nama Mores ini berarti moralnya luar biasa tuh. Tata cara kehidupannya adat istiadat atau kebiasaan. Nah, yang artinya tata cara kehidupan adat istiadat atau kebiasaan. Nah, John Dewey membagi tahapan moral itu menjadi 3. Apa saja sih tahapan moral menurut John? Menurut John, tahapan pramoral di mana anak belum menyadari keterikatannya pada suatu aturan tertentu. Nah, ini aspek moral yang kita harus belajar bersama-sama. Menurut John, tahap pramoral di mana anak belum menyadari keterikatannya pada suatu aturan tertentu. Nah, ini bahaya nih. Kalau kita belum memahami, kita punya satu peraturan, kita punya satu didikan, baik oleh orang yang dibuat oleh orang tua, baik yang dibuat oleh guru. Nah, dia akan hidup sendiri, apa maunya dia akan buat. Tetapi kita dididik, dibimbing untuk memahami aspek moral itu seperti apa sih, bagaimana sih sikap saya. Ternyata ada tahap pertama, tahap pramoral, di mana anak belum bisa menyadari. Nah, tahap ini kita akan dididik, kita akan diajar oleh orang tua, oleh guru di sekolah, bahkan orang-orang yang lebih dewasa untuk menuntun kita untuk ikut sesuai aturan yang berlaku di dalam rumah, dalam keluarga, di komunitas, lingkungan, maupun di sekolah. Yang kedua, yaitu tahap konvensional, di mana kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan tertentu mulai berkembang. Nah, ini tahap yang kedua. Mulai bisa memahami, mulai bisa mengerti, oh iya, ternyata dengan adanya satu aturan, dengan adanya satu didikan yang diberikan dan satu nasihat, ternyata untuk membuat saya menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, ini proses tumbuh kembang kalian. Jadi ketika kalian belajar saat ini, inilah prosesnya supaya kalian bisa menjadi anak yang menjadi dewasa, menjadi bertumbuh lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Yang ketiga, yaitu tahap otonom, di mana anak akan menyadari ketertarikannya pada aturan tertentu atau kepada suatu aturan. Nah, ini yang keren nih, tahapan yang ketiga, di mana kita menyadari kita tertarik tuh pada suatu aturan. Oh iya, ternyata kalau dibuat aturan seperti ini akibatnya begini. Wah, kita bisa memahami tuh sebab akibatnya apa. Nanti ketika kita buat ini nanti terjadinya seperti apa.
kita mulai mengolah data, kita mulai belajar mencermati, kita mulai belajar untuk memahami, untuk mengerti. Nah, kalau kita belajar tentang emosi tadi, kita akhirnya bisa tuh mengetahui, oh iya, kalau nanti seperti ini tanggapan orang kepada saya seperti apa, dan saya kepada orang lain seperti apa. Nah, ini kita perlu belajar. Ini semua berkesinambungan dari aspek moral, aspek emosional, dan lain-lain aspek sebagainya akan saling menyatu dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Kenapa Pak Guru pernah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, Pak Guru punya seorang anak remaja di umur 25 tahun. Dia sudah duduk di perguruan tinggi di udah ambil S2, dan dia juga seorang kalau wakil pendamping pilot itu. Nah, hebat kan, masih umur 25 tahun sudah menjadi orang yang sukses, menjadi seorang anak yang berhasil. Nah, Pak Guru berharap kalian pun nanti punya hari depan yang baik, asalkan hidup sesuai dengan aspek-aspek dan norma-norma yang sudah ditetapkan, baik di dalam kehidupan keluarga, di lingkungan, terlebih sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk membawa kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi, kalau John berkata ada 3 hal, kita lihat di sini bahwa menurut Lawrence Kohlberg, pakar pendidikan dan psikologi, perkembangan moral seorang itu terdiri dari 6 tingkat orientasi. Nah, kita simak baik-baik. Tingkat pertama yaitu prakonvensional. Prakonvensional ini seperti apa sih? Nah, kita lihat, ternyata orientasinya pada kepatuhan dan hukuman. Nah, ini tahap pertama menurut Lawrence. Tahap yaitu prakonvensional. Orientasi anak itu kepada satu kepatuhan, kepada satu hukum yang diperlakukan baik di dalam keluarga, di sekolah, dimanapun dia berada. Orientasi pada minat pribadi. Nah, keinginannya sendiri dalam tumbuh kembang seorang, dan dalam tumbuh kembangnya dia memiliki orientasi kepada sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu untuk pribadinya. Nah, ini adalah proses untuk kalian menjadi pribadi yang dewasa dalam aspek moral. Nah, tingkat yang kedua menurut Lawrence yaitu konvensional. Konvensional adalah orientasi pada keserasian, interpersonal, dan konformitas. Nah, orientasi pada keserasian. Nah, kita melihat kesamaan diri dalam kita bergaul dalam hal-hal yang lain dalam komunitas kita. Kita mau belajar tentang, oh iya, ternyata kalau saya begini, kalau saya begini, akhirnya mulai menyamakan diri dengan orang lain, punya cita-cita, punya keinginan yang lebih baik lagi. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu orientasi pada otoritas dan pemeliharaan aturan sosial yang ada. Nah, tingkat yang ketiga, pasca konvensional. Pasca konvensional adalah orientasi pada kontrak sosial karena perilaku didasarkan pada keputusan mayoritas. Nah, jadi kita harus belajar nih tingkat-tingkat apa aja menurut si Lawrence ini dalam dia adalah seorang pakar pendidikan dan juga psikologi perkembangan moral seseorang. Dia mengatakan bahwa dalam tumbuh kembang seseorang itu terdiri dari 6 orientasi. Orientasi pertama yaitu kepatuhan pada hukum, pada minat pribadi, kemudian pada keserasian, interpersonal, dan konformitas. Nah, kemudian ada orientasi pada otoritas dan pemeliharaan aturan sosial, orientasi pada kontrak sosial karena perilaku didasarkan pada keputusan mayoritas. Nah, ini kita belajar bersama-sama. Kemudian yang terakhir, orientasi etika universal. Nah, berorientasi etikanya ini kepada keseluruhan, di mana dia dapat mengerjakan sesuatunya. Baik, yang terakhir yaitu aspek spiritual. Nah, ternyata yang paling penting di sini Pak Guru sampaikan kepada kalian, hal yang paling penting yang harus kalian pahami benar
bagaimana ketika seseorang bertumbuh dalam aspek tidak hanya di aspek-aspek secara lahiriah tadi, tetapi yang paling penting adalah aspek spiritual. Dalam aspek spiritual ini kita belajar bersama-sama bagaimana dalam pembelajaran kita Salomo dalam kitab Amsal pasal 4 memulai nasihatnya dengan menyampaikan tujuan penulisan Amsal, yaitu untuk mengetahui hikmat seperti kata-kata, menerima didikan, memberikan kecerdasan, serta mengenal Amsal dan ibarat. Dalam ayat 7 Salomo memberikan rahasia tercapainya sebuah tujuan tersebut, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kunci dari semuanya adalah hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan, yaitu aspek spiritual. Takut akan Tuhan adalah sikap taat, segan, gentar, dan hormat kepada Tuhan, disertai perilaku dan taat pada perintah Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketaatan yang bersifat mutlak. Hal inilah yang menentukan pertumbuhan spiritual seseorang. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam tumbuh kembang spiritual seorang perlu mengalami pertumbuhan iman dalam hidup takut akan Tuhan. Apa saja itu yang perlu kita ketahui dalam pertumbuhan spiritual seorang dalam tumbuh kembang imannya imannya kepada Tuhan. Dalam pertumbuhan spiritual seorang perlu mengalami pertumbuhan iman dan hidup takut akan Tuhan. Yang pertama yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman tidak harus dibuktikan secara fisik. Iman bertumbuh tidak hanya pada orang dewasa seperti Abraham atau Raja Hizkia, tetapi juga pada anak-anak seperti Samuel dan remaja seperti Timotius. Iman tidak terbatas pada usia dan keadaan tertentu. Nah, hal-hal yang perlu perhatikan di sini. Yang pertama yaitu bertumbuh dalam iman. Ada berapa hal yang penting dalam bertumbuh dalam iman? Iman adalah anugerah Tuhan. Iman adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam hati manusia. Pertumbuhannya sangat bergantung pada hubungan pribadi kita antara kita dengan Tuhan. Jadi iman itu berasal dari Tuhan yang timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Nah, iman yang kita miliki adalah aspek spiritual yang harus kita belajar pahami bersama-sama, bahwa dalam bertumbuh menjadi dewasa, orang yang mengerti, orang yang memahami kehendak Allah, yaitu mereka menerima anugerah Tuhan yang disebut sebagai iman. Iman itu adalah bentuk kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Yang kedua yaitu iman tidak pernah selesai. Iman itu terus mengalami proses pertumbuhan seumur hidup kita, mulai dari anak-anak ketika kalian nanti menjadi tua, seperti gambar di awal tadi. Itu akan terus berproses sampai dalam segala peristiwa kalian akan hadapi nanti, akan kalian pahami, oh iya, ternyata kalau tidak ada iman, ternyata hidup ini tidak ada artinya. Semua peristiwa dalam kehidupan kita sesungguhnya menumbuhkan dan memelihara iman kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, semua itu dibutuhkan yang namanya iman. Jadi memang iman tidak pernah selesai, sebab prosesnya itu seumur hidup. Yang ketiga yaitu iman itu mendatangkan hikmat, dan iman itu adalah dasar kehidupan kita sebagai anak-anak muda remaja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ketika kita beriman kepada Tuhan, Amsal 1 ayat 1-7 tadi berkata bahwa sumber takut akan Tuhan itu adalah sumber permulaan pengetahuan, sumber hikmat bagi kita. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka melalui iman itu Tuhan memberikan kita hikmat. Iman kepada Tuhan membawa seorang dalam hubungan yang akrab tentunya dengan Tuhan. Dalam hubungan akrab dan intim ini, Tuhan menambahkan hikmat kepada anak-anaknya, jadi kepada kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan iman, hikmat dari Tuhan, yaitu belajarlah percaya kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar iman kita itu bertumbuh. Iman menyelamatkan. Hanya iman kepada Kristus yang mendatangkan keselamatan. Orang yang beriman kepada Kristus akan hidup melakukan kehendak daripada
Allah itu sendiri. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, maka iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Karena Yesus berkata bahwa hanya Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa tanpa melalui Dia. Jadi ketika kita beriman, ketika kita percaya kepadanya, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, aspek spiritual, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan, pernahkah kamu merasa takut terhadap seorang? Pernah dong. Nah, dan kepada siapa kamu menaruh hormat yang tertinggi? Mungkin kepada orang tua, kepada ayah, atau kepada presiden, atau kepada siapalah kita menaruh penghormatan yang tinggi. Akan ada rasa tidak senang, tidak nyaman, bahkan tidak percaya kepada orang yang ditakuti. Tetapi akan ada rasa aman, senang, dan percaya kepada orang yang dihormati. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat, tunduk, dan taat kepada Tuhan karena mempercayainya. Sikap ini memang membawa seorang pada ketaatan dan melakukan kehendak Tuhan. Tindakan melakukan firman Tuhan adalah buah dari iman kepada Tuhan. Jadi takut kepada Tuhan menumbuhkan spiritual seseorang. Nah, jadi sini kita mau belajar bersama-sama. Ternyata aspek spiritual dalam pengertian yang kedua, yaitu takut akan Tuhan. Jadi ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, ya kita akan punya iman, kemudian rasa takut akan Tuhan itu, rasa sikap hormat, tunduk, taat pada segala perintah-perintahnya, percaya dengan segenap hati kepada Dia, itu akan otomatis membawa kehidupan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari pada aspek yang terakhir, yaitu aspek spiritual. Dalam pertumbuhan spiritual, seorang perlu mengalami pertumbuhan iman dan hidup dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, bertumbuh dalam iman. Ibrani 11 ayat 1, ada beberapa hal penting tentang iman. Yang pertama, iman adalah anugerah, tidak pernah selesai, mendatangkan hikmat, dan iman itu adalah dasar, dan iman itu menyelamatkan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan dan tunduk, taat pada segala perintah-perintahnya dan percaya Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ini untuk tugas yang perlu kalian kerjakan hari ini. Yang pertama, setelah kalian mendengar uraian materi ini, jelaskan apa yang kalian pahami mengenai aspek sosial. Jadi silakan dituliskan di buku tulis. Kalian bisa menjelaskan, bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri, menjelaskan apa sih yang disebut sebagai aspek sosial. Yang kedua, tuliskan 4 ciri aspek emosional dalam tumbuh dewasa kita. Yang ketiga, sebutkan 3 tahap moral menurut John Dewey. Ya. Yang keempat, tuliskan 6 tingkat orientasi moral menurut Lauren. Ya, tadi yang udah Pak Guru sampaikan tadi ada di slide juga. Yang kelima, tuliskan 4 hal penting dalam pertumbuhan imanmu kepada Tuhan. Jadi inilah tugas kalian yang perlu kalian kerjakan untuk hari ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Tetap berdoa agar dalam proses tumbuh kembang kepada Tuhan, iman kita tetap terpelihara dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Sampai berjumpa di uraian materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.